종합 한 뜻으로 오늘 선대 쟁취하지 않았나. 우리 선수들이 너무 잘 싸워줘서 너무너무 감사합니다. Kabar mengejutkan datang dari pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Pria asal Korea Selatan tersebut menyatakan bakal ikut mundur dari kursi pelatih seandainya Muhammad Iryawan mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum PSSI. Sontak pernyataannya menimbulkan pro dan kontra. Apalagi ini diungkapkan saat suasana masih berkabung dan belum ada kepastian siapa dalang sesungguhnya di balik tragedi Kanjuruhan. Suporter tanah air lantas terbagi dua kubu. Ada yang menyayangkan bila skuad Garuda harus kehilangan Shin Tae-yong yang mampu mengangkat derajat mereka di pentas internasional. Tapi tak sedikit yang mempersilakannya segera angkat kaki. Walaupun begitu, harus diakui prestasi tim Merah Putih menuju ke arah yang tepat di bawah asuhannya. Dengan kapasitasnya yang juga melatih beberapa tim kelompok umur, ia perlahan menciptakan fondasi bagi masa depan timnas Indonesia. Lantas, apa saja yang sudah dilakukan Shin Tae-yong dalam 1 tahun 10 bulan kepemimpinannya di sepak bola nasional? Berikut ulasan selengkapnya. Regenerasi sepak bola Indonesia. Sejak menangani timnas Indonesia pada awal 2020 lalu, tercatat sudah ada 45 pemain yang mendapatkan caps perdananya. Dan bisa ditebak bila mayoritas pemain yang mendapatkan debut itu masih berusia belia. Namun, tahukah kalian jika hal ini membutuhkan pengorbanan yang luar biasa besar? Shin Tae-yong dengan berani memotong satu generasi timnas Indonesia yang sejatinya masih bertaji di pentas domestik. Meskipun menyakitkan, langkah ini nyatanya berhasil mempercepat regenerasi pemain di skuad Garuda. Banyak pemain debutan di eranya yang akhirnya tampil sebagai pilar utama skuad Indonesia saat ini. Pemain paling dipercaya. Dalam 5 besar daftar pemain yang paling dipercaya Shin Tae-yong, praktis hanya Ricky Kambuaya yang memiliki usia di atas 23 tahun. Sementara 4 lainnya masih berada di usia yang terbilang belia. Rahmat Irianto, 23 tahun, dan Pratama Arhan, 20 tahun, berbagi tempat di urutan pertama. Keduanya mencatatkan 21 penampilan bersama timnas Indonesia sejak 2020. Pada posisi selanjutnya, ada Asnawi Mangkualam Bahar, 22 tahun, Ricky Kambuaya, 26 tahun, dan Witan Sulaiman, 20 tahun. Mereka hanya terpaut 2 penampilan di bawah Irianto dan Arhan. Tembus Piala Asia. Sudah lama sekali Indonesia tak mendapatkan kesempatan tampil di pentas Asia. Mereka selalu menjadi penggembira di setiap babak kualifikasi yang dijalani. Maka tak heran keberhasilan menembus Piala Asia untuk pertama kalinya sejak 2007 merupakan sebuah prestasi. Apalagi dalam 1 dekade terakhir banyak hal terjadi di sepak bola nasional yakni dualisme, pembekuan PSSI hingga pandemi. Indonesia pun dibawanya naik beberapa tingkat di ranking FIFA. Sebelumnya, Indonesia sempat berada di peringkat 175 dunia dan kini berada di ranking 152 dunia. Transformasi taktik. Namun, tak hanya timnas Indonesia saja yang dibawa melanglang tinggi. Shin Tae-yong juga mampu membawa tim kelompok umur U20 menembus Piala Asia U20 pertama mereka secara beruntun sejak 1976. Salah satu yang menonjol dari permainan Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Di babak kualifikasi kemarin adalah keberhasilan Shin Tae-yong menggunakan skema 3 back. Taktik ini sepertinya lebih pas digunakan para pemain Indonesia.